Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, pelajaran kelima di tanggal 3 Mei 2025 adalah Bangsa-bangsa, bagian kedua. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 10. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan ingin kita mengetahui sejarah konflik terbuka antara kebaikan dan kejahatan, antara Kristus dan setan. Karena itu, Ia menunjukkan kepada para nabi berbagai tahap konflik, terutama yang terkait dengan peran bangsa-bangsa. Sumber utama pengetahuan ini ditemukan dalam kitab Daniel, dengan Yohanes dalam kitab Wahyu menjadi orang yang menerima informasi paling banyak tentang tahap akhir dari konflik tersebut. Pada pelajaran kita pada saat ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pengetahuan sejarah dari logam mulia, binatang yang luar biasa, dan pengetahuan tentang akhir zaman, darat dan laut, umat-umat yang sisa atau orang-orang yang tersisa. Mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Bagian yang pertama, pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Dalam Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku, Hawa tergoda untuk menjadi setara dengan Allah, memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tampaknya ia berhasil berdasarkan Kejadian 3 ayat 5 dan 22. Pengetahuan ini jelas-jelas terbatas hanya untuk mereka oleh Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Mengapa Allah tidak memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat kepada pasangan pertama ini? Jika kita membaca Kejadian pasal 3, kita akan melihat bahwa pengetahuan ini tidak mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mungkin masalahnya bukan pada pengetahuan itu sendiri, tetapi pada cara memperolehnya. Tuhan ingin mengajar pasangan itu secara bertahap, seperti anak-anak diajarkan di sekolah. Namun, mereka mempelajari kejahatan melalui pengalaman. Kesalahan ini diulang oleh bangsa Israel ketika mereka meminta seorang raja. Akhirnya, Tuhan mengizinkan mereka untuk tunduk kepada bangsa-bangsa lain agar mereka tahu apa artinya melayani Dia dan apa artinya melayani bangsa-bangsa lain. 2 Tawarik 12 ayat 8. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan merindukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sama seperti kepada Adam dan Hawa. Namun mereka keliru, mereka salah, dan bahkan kepada bangsa Israel Tuhan mau agar mereka menjadikan Dia sebagai pemimpin mereka, tapi mereka mau mereka dipimpin oleh seorang raja manusia. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan mereka
tindas atau tunduk kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengerti bahwa ternyata susah, sulit ketika mereka ada di bawah tangan dari bangsa-bangsa yang lain, sehingga mereka mengingat Tuhan. Namun ketika kesempatan itu diberikan lagi, mereka terus-menerus jatuh. Inilah yang menjadi pelajaran juga bagi kita. Tuhan rindu agar kehidupan kita dipimpin oleh Dia. Jangan kita mencari hal-hal yang lain. Jadikan Tuhan sebagai penolong kehidupan kita. Pengetahuan sejarah. Logam mulia. Dalam Daniel pasal 2 ayat 32 sampai 33. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ketika Raja Nebukadnezar diperlihatkan sejarah bangsa-bangsa melalui sebuah patung yang tampaknya mengerikan dalam Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Saat dia tertidur, dia bermimpi patung yang besar, di mana patung ini terbuat dari beberapa logam mulia. Yang pertama dari emas tua, yang melambangkan kerajaan Babylon yang berkuasa dari tahun 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Kemudian dada dan lengannya dari perak, melambangkan kerajaan Medo-Persia yang akan mengalahkan Babilonia. Dia berkuasa pada tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Dan kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Yunani yang melambangkan dari tembaga ya, atau Makedonia ya, di tahun 331 sampai 168. Kemudian kerajaan yang keempat terbuat dari besi, kerajaan Roma di tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Kemudian ada sebuah batu yang terukit lepas menimpa patung ini ya. Dan pada logam yang terakhir di jari-jari kaki itu kerajaan Roma yang terbagi dari tahun 476 Masehi sampai nanti kedatangan Tuhan, atau sampai kapan kita tidak tahu. Ada kerajaan yang terbagi, ada 10, namun 3-nya hilang. Dan batu ini melambangkan kerajaan yang abadi. Devaluasi logam secara progresif mengumumkan kemerosotan umat manusia secara progresif. Kita lihat dari kepala itu Babilonia, emas, turun ke perak, tembaga, besi, bahkan tanah liat bercampur besi. Revolusi industri bersama dengan teori-teori orang seperti Darwin dan Marx telah membuat kita percaya bahwa manusia dapat berkembang hingga mencapai masyarakat yang sempurna tanpa Tuhan. Apa yang terjadi dengan perdamaian dan keamanan yang diharapkan pada awal abad ke-20? Nubuatan itu sudah memperingatkan kita, dan kejadian-kejadian terkini membuktikannya. Manusia sedang merosot dengan cepat, terutama secara moral. Jika itu terjadi sampai titik ini, kita dapat percaya bahwa apa yang belum terjadi akan terpenuhi. Kalau kita melihat dari sejarah, di mana kerajaan Babilonia seterusnya dan seterusnya, di sini melambangkan kemerosotan logam secara progresif. Begitu pula dengan kemerosotan umat manusia secara progresif, di mana mereka mulai untuk tidak mempercayai Tuhan. Mereka mulai untuk meninggalkan Tuhan. Sehingga ada begitu banyak ajaran-ajaran yang pada dasarnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Binatang yang luar biasa. Dalam Daniel 7 ayat 2-3, berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Saudara-saudaraku,
Mengapa mengulang suksesi kerajaan dunia lagi dalam penglihatan lain dalam Daniel 7 ayat 2-3, 16-18. Tadi patung, sekarang diulangi lagi dengan binatang, ya. Penglihatan dari Daniel yaitu Babilonia, Medo Persia, beruang, kemudian macan tutul Yunani, kemudian Roma pagan, Roma kekafiran, Roma kepausan. Jadi simbol atau lambang dari patung itu kemudian Daniel mendapatkan penglihatan, yaitu melihat binatang-binatang yang luar biasa. Pertama, untuk memperjelas kepastian penggenapannya, Kejadian 41 ayat 32. Kedua, untuk menunjukkan hubungan umat Allah dengan sejarah bangsa-bangsa, karena penglihatan ini diberikan kepada seorang nabi Ibrani, bukan kepada seorang raja kafir, sebagaimana dicatat dalam Daniel 2. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 2 mimpi Nebukadnezar, itu raja bermimpi tentang patung yang besar. Kemudian diulangi lagi Daniel melihat, yang artinya ini akan memperjelas kepastian penggenapannya bahwa itu akan terjadi. Kemudian menunjukkan hubungan antara umat Allah dengan sejarah bangsa-bangsa. Itulah sebabnya ini diberikan penglihatan kepada Daniel. Bangsa-bangsa ini tidak akan bangkit secara damai, tetapi sebagai akibat dari peperangan. Dalam Yesaya pasal 17 ayat 12. Israel tidak terlibat dalam konflik tersebut. Mereka hanyalah korban. Wilayah yang akan berpindah tangan dari satu kekaisaran ke kekaisaran lain tanpa otonomi. Betapa jauhnya dari cita-cita yang telah dipikirkan Allah bagi mereka, bukan? Yeremia 29 ayat 11. Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Dalam buku Para Nabi dan Raja dikatakan begini, dalam sejarah bangsa-bangsa, para pelajar firman Tuhan dapat melihat penggenapan harfiah dari nubuat ilahi. Babel yang akhirnya hancur, lenyap karena dalam kemakmuran para penguasanya menganggap diri mereka sendiri tidak bergantung pada Tuhan, dan telah menganggap kemuliaan kerajaan mereka sebagai hasil pencapaian mereka atau manusia. Kerajaan Media Persia dilanda murka surga karena di sana hukum Tuhan telah diinjak-injak. Takut akan Tuhan tidak menemukan tempat di hati sebagian besar orang. Kejahatan, penghujatan, dan korupsi merajalela. Kerajaan-kerajaan berikutnya bahkan lebih hina dan korup. Dan ini semakin tenggelam dalam skala nilai moral. Ini sudah diberitahukan. Pengetahuan tentang akhir zaman. Bumi dan laut. Wahyu 13 ayat 1 dan 11. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Laut melambangkan peperangan dan kekacauan. Wahyu 17 ayat 15. Ini menguraikan konsep ini lebih lanjut dengan mengatakan bahwa air melambangkan bangsa-bangsa. Kumpulan orang yang tidak dibimbing oleh Allah, tetapi berada di bawah kekuasaan si jahat. Dari laut muncullah binatang yang berperang melawan umat Allah pada akhir zaman dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 17. Sebaliknya, bumi mengalami depopulasi. Bumi adalah wilayah tempat gereja yang setia diambil ketika banyak orang yang belum bertobat berusaha menghancurkannya. Wahyu 12 ayat 15 sampai 16. Tanah kebebasan atau Amerika Serikat. Dari bumi muncullah binatang yang menyerupai anak domba. Awalnya setia kepada Tuhan, tetapi berbicara seperti naga yang akan menganiaya gereja yang setia selama konflik terakhir di bumi. Wahyu 13 ayat 11 sampai 15. Kita harus mengerti tentang nubuatan ini.
betapa pentingnya nubuatan ini, dan tidak semua orang bisa mengerti hal ini. Di mana lewat peperangan dan kekacauan akan muncul kuasa kejahatan. Dari laut muncullah binatang yang berperang melawan Allah pada akhir zaman. Dan sebaliknya, dari bumi ini, wilayah tempat gereja yang setia diambil. Dan ini sejarah telah membuktikan. Ketika terjadi penganiayaan yang besar, ada umat-umat Tuhan yang setia. Kaum-kaum Waldensia, mereka setia dan mereka yang tetap berpegang kepada kebenaran. Berdasarkan sejarah kekristenan, ada umat-umat Tuhan yang mati, disiksa, dibakar, dan lain sebagainya. Tapi ada dalam penganiayaan terbesar ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Walaupun terjadi begitu banyak gejolak di dalam gereja, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dan kita lihat dari bumi muncul juga binatang yang menyerupai anak domba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia setia kepada Tuhan awalnya, tetapi pada akhirnya dialah yang akan menganiaya gereja yang setia. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang tersisa, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu 10 ayat 11. Di dalam Wahyu pasal 13 menunjukkan kepada kita kekuatan-kekuatan yang akan menyerang umat Allah dari darat dan laut. Wahyu 10 menunjukkan kepada kita umat Allah yang mengabarkan pesan terakhir di darat dan laut. Wahyu 10 ayat 1, malaikat yang kuat, Kristus sendiri. Wahyu 10 ayat 2, membawa pesan untuk dikhotbahkan di darat dan laut. Pesan dari kitab Daniel tentang nubuatan ini. Wahyu 10 ayat 3-4, penafsirannya adalah disegel. Belum saatnya untuk mengetahui penafsiran Daniel. Dalam Wahyu pasal 10 ayat 5-7, sumpah disisipkan seperti yang ada di Daniel 12 ayat 7. Pesan ini untuk akhir zaman. Wahyu 10 ayat 8-10, pesannya manis tetapi hasilnya pahit di perut. Khotbah tentang kedatangan Kristus yang kedua menghasilkan kekecewaan besar. Wahyu 10 ayat 11, perlu bernubuat lagi. Gereja Advent, umat-umat Allah saat ini yang bangkit dari kekecewaan besar, harus mengabarkan pekabaran terakhir kepada dunia. Saudara-saudaraku, nubuatan ini di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, di mana ada seorang malaikat yang kuat, yaitu Kristus sendiri. Dia membawa pesan juga untuk dikhotbahkan, baik di darat, di laut, bagi jemaat, bagi bangsa-bangsa, yaitu pesan dari kitab Daniel mengenai akhir zaman. Dan kitab Daniel ini penafsirannya adalah disegel. Belum saatnya untuk mengetahui penafsiran Daniel. Ya, kita tahu bersama, Daniel sembunyikanlah itu. Namun dalam kitab Wahyu kita tahu ini dibuka. Sumpah disisipkan seperti yang ada di Daniel 12 ayat 7. Dan pesan ini untuk akhir zaman. Apa pesannya? Pesannya dalam Wahyu pasal 10 ayat 8-10, pesannya ini manis, tetapi hasilnya pahit. Apa artinya? Khotbah tentang kedatangan Kristus pada saat itu, di tahun 1844 dan lain sebagainya, khotbah ini disampaikan. Namun hasilnya kekecewaan besar, karena ada prediksi mengenai kedatangan Tuhan.
peristiwa dan tanggalnya. Tanggalnya pas, tapi peristiwanya tidak. Dan inilah terjadi kekecewaan besar pada saat itu. Dan dalam Wahyu pasal 10 ayat 11 katakan, perlu bernubuat lagi. Dan itulah tugas kita, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan saat ini. Lebih khusus Gereja Advent, dalam menantikan kedatangan Kristus. Kita juga yang bangkit dari peristiwa kekecewaan besar pada saat William Miller. Kita punya tugas bernubuat lagi, sampaikan kedatangan Kristus yang semakin dekat. Sampaikan Injil kekal, pekabaran 3 malaikat. Itu harus dikabarkan, karena ini pekabaran terakhir kepada dunia. Dan itu tugas saya dan saudara. Apapun konsekuensinya, apapun alasannya, kita harus menyampaikan pekabaran kebenaran ini kepada dunia, kepada bangsa-bangsa, kepada gereja, umat-umat Allah, dan siapapun dimanapun kita berada. Sebagai kutipan yang terakhir, pesan Wahyu 14 yang menyatakan bahwa saat penghakiman telah tiba, diberikan pada akhir zaman. Malaikat Wahyu pasal 10 digambarkan memiliki 1 kaki di laut dan 1 kaki di darat, yang menunjukkan bahwa pesan itu akan disampaikan ke negeri-negeri yang jauh. Lautan akan diseberangi, dan pulau-pulau di laut akan mendengar pernyataan pesan peringatan terakhir bagi dunia kita. Tidak ada satu awan pun yang turun ke atas gereja yang tidak dipersiapkan oleh Tuhan. Tidak ada satu kekuatan yang menentang yang bangkit untuk menggagalkan pekerjaan Tuhan yang tidak dia lihat sebelumnya. Semua telah terjadi sebagaimana yang telah dia nubuatkan melalui para nabinya. Dia tidak meninggalkan gerejanya terlantar dalam kegelapan, tetapi telah menelusuri pernyataan-pernyataan nubuatan apa yang akan terjadi, dan melalui pemeliharaannya bertindak di tempat yang telah ditetapkan dalam sejarah dunia. Dia telah mewujudkan apa yang diilhami oleh Roh Kudus-Nya untuk dinubuatkan oleh para nabi. Semua tujuannya akan terpenuhi dan ditegakkan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh kita terima dengan penuh kerendahan hati. Kita boleh mengetahui mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang pastinya, saudara-saudaraku, saya mau sampaikan pesan saya untuk kita semua. Barang siapa yang setia, barang siapa yang tekun di dalam Tuhan, merekalah yang akan memperoleh keselamatan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan akan menolong kami agar kami boleh dapat mengerti pelajaran kami pada saat ini, sehingga kami boleh dapat mempersiapkan kehidupan kami dalam menantikan kedatangan Tuhan, sambil kami membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.